teman-teman semua. Ini adalah pertemuan kita yang selanjutnya untuk membahas tentang Homo economicus dan teori simulacra. Lalu apa itu Homo economicus? Jadi Jean Baudrillard menyebutkan bahwa Homo economicus itu adalah sebuah bentuk di mana manusia merupakan makhluk ekonomi yang memiliki hasrat yang sangat kuat, yang memiliki desire yang sangat kuat, yang memiliki ambisi untuk terus-menerus berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tanpa batas. Jadi ketika dia sudah sampai pada suatu level tertentu, ternyata tidak puas sampai di situ. Ketika dia sudah punya misalkan kendaraan motor, tidak puas hanya mendapat kendaraan motor, tetapi juga harus memiliki kendaraan yang lain. Walaupun sebetulnya fungsi kendaraan motor mungkin sama dengan kendaraan yang lain tadi. Atau misalkan motor yang harganya 15 juta, gak puas. Dia cari harga yang 40, 50 juta atau 100 juta. Padahalnya sama-sama motor. Tetapi itulah hasrat manusia. Manusia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh tanda atau penanda. Nanti akan kita bahas dalam simulacra. Nah, untuk itulah, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya tadi, manusia kemudian melakukan tindakan apapun. Berbagai macam tindakan-tindakan, mulai tindakan kriminal, pencurian, pembunuhan, dia lakukan untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan, kewibawaan, atau peningkatan status sosial. Kompetisi baik yang sehat maupun tidak sehat, ini dilakukan sehingga muncul korupsi, kemudian akumulasi, kemudian komersialisasi, bahkan komersialisasi tubuh. Nah, bukan sesuatu yang heran lagi, bukan rahasia pribadi lagi, sudah menjadi rahasia umum. Banyak perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan kemewahan, mereka tidak sungkan-sungkan mengkomersialisasikan tubuhnya. Baik itu dijual masuk dalam perangkat perempuan yang komersial, maupun mungkin terjun ke dalam dunia iklan yang mempertontonkan lekuk tubuh dan sebagainya. Di sini Jean Baudrillard menyebutkan bahwa ada dua arsiran besar di mana pola kebutuhan masyarakat modern dengan masyarakat tradisional ini sangat jauh berbeda. Mari kita lihat. Nah, untuk itulah Jean Baudrillard menekankan pada 4 aspek penting dalam Homo economicus. Yang pertama, dia mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah merasa puas atas apa yang dia miliki saat ini. Dan dia berusaha untuk mencari sesuatu yang memiliki nilai lebih dari yang apa dia miliki pada saat ini. Yang kedua, mencari kebahagiaannya sendiri. Jadi dia berusaha bagaimana dia itu senang, bahagia tanpa mempedulikan orang lain. Dia tidak merasa ragu dengan apa yang dia miliki. Jadi istilahnya begini, yang penting saya senang, kamu terserah, seperti itu. Artinya dia menganggap bahwa hidup ini sementara. Jadi untuk itu kehidupan dunia ini harus dinikmati dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk memberikan kesenangannya. Jadi apa yang dia lakukan, misalkan seperti berwisata dan sebagainya, itu untuk memberikan kesenangannya kepada objek yang dia dapatkan. Sehingga objek yang dia dapatkan dari berkreasi dan sebagainya, berwisata, itu akan memberikan kepuasan maksimal kepadanya. Dia pergi ke suatu tempat wisata tidak hanya dia mendapatkan nilai meningkatnya derajat sosialnya, tetapi dia mendapatkan pengalaman, dia mendapatkan penghormatan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, yang jarang orang lain dapatkan. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan manusia
tidak mengenal titik kulminasi. Jadi tidak ada batasan tentang berapa puas orang itu mencapai titik kepuasannya. Jadi tidak ada batasan itu. Jadi seperti teori kurva itu tidak berlaku. Jadi tetap manusia itu ketika sudah pada titik tertentu, dia akan terus melanjutkan ke titik selanjutnya. Nah, ini berbeda dengan masyarakat komunal primitif, di mana mereka memenuhi kebutuhan konsumsi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Cukup hanya untuk makan, kemudian mereka tidak melakukan eksploitasi, mereka tidak mengkomersialisasikan sesuatu yang mereka lihat, dan mereka tidak melakukan akumulasi terhadap sesuatu barang yang mereka dapatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk itulah hidup mereka ditentukan oleh musim, ketersediaan musim, tidak seperti zaman sekarang, tidak seperti pada masyarakat modern. Mereka eksistensi konsumsi mereka tidak ditentukan oleh musim. Dia mau makan durian, makan apapun, dia ingin menikmati sesuatu, mau pergi kemanapun, tidak ditentukan oleh musim. Sementara masyarakat komunal primitif itu selalu ditentukan oleh musim. Mereka dikontrol oleh musim. Nah, jadi mereka tidak bisa melakukan daya upaya yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya itu pemenuhan kebutuhannya itu bersifat hanya hunting, gathering, fishing. Jadi mereka hanya menikmati sesuatu yang tersedia di alam. Jadi berbeda dengan masyarakat saat ini. Jadi bukan hanya sesuatu yang ada di alam saja yang dia dapat nikmati, sesuatu yang luar dari pikiran manusia, yang sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain, mereka bisa menjangkaunya dan mereka menginginkan itu. Nah, untuk itulah, jadi pendapatnya Jane Baudrillard ini kemudian diperkuat oleh Dusenberry. Jadi dia mengatakan bahwa Dusenberry menyatakan bahwa satu-satu pilihan pada hakikatnya adalah mengganti-ganti barang sesuai dengan porsinya dalam tangga hierarki. Jadi kalau seandainya tadi katakanlah ini ada titik kulminasinya gitu ya, di sini. Jadi kalau menurut Dusenberry dan juga menurut Jane Baudrillard, manusia itu tidak pernah berhenti pada satu titik kulminasi saja, tetapi terus berangkat. Nah, misalkan seperti ini. Kalau zaman dulu orang memulai dengan ya cukup tadi dalam masyarakat komunal primitif cukup hanya bisa makan, minum, punya pakaian, rumah dan sebagainya. Tetapi juga ternyata tidak hanya itu, kebutuhan manusia terus meningkat. Mereka memerlukan alat transportasi, sepeda. Kemudian setelah sepeda, kemudian ini analoginya. Kemudian meningkat lagi kebutuhannya sepeda motor. Kemudian meningkat lagi kebutuhannya itu beli mobil. Kebutuhannya meningkat lagi naik pesawat atau memiliki pesawat dan sebagainya. Terus, jadi untuk itulah tuntutan ini, tuntutan kehidupan masyarakat itu terus manusia terus bergerak hingga melampaui batas kemampuannya. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Untuk itulah mereka terus berpikir bagaimana manusia bisa datang ke bulan. Itu adalah sebuah hayalan-hayalan mereka yang kemudian mereka coba untuk bagaimana batas kemampuannya itu bisa terrealisasi, bisa dicapai. Nah, terkait dengan inilah, Jane Baudrillard menyebutkan bahwa sebetulnya kehidupan manusia itu seperti simulakra, di mana kita itu hidup dalam sebuah kebohongan yang kemudian termanifestasi dalam bentuk tanda. Jadi kita itu hidup dalam sebuah kebohongan yang dimanifestasikan dalam bentuk tanda. Tandanya apa? Nanti kita akan lihat. Atau image yang sengaja dibangun untuk memperoleh pengakuan. Padahal sangat berbeda dengan realitas atau karakter yang dimilikinya. Jadi kita itu sebetulnya menipu diri kita dan sekaligus menipu orang lain. Yang mungkin padahalnya kehidupan kita berbeda dengan
realitas dengan apa yang kita lakukan. Ini yang dilakukan oleh Jean Baudrillard. Nah, menurut Jean Baudrillard, masyarakat mengkonsumsi sesuatu barang tidak dikarenakan label harga yang tercantum pada barang yang bersangkutan. Tidak pula pada nilai guna yang terkandung di dalamnya. Tetapi semata-mata tujuannya untuk mengkonsumsi tanda yang terkandung di dalamnya. Jadi orang itu, masyarakat konsumsi itu dia nggak melihat lagi label yang ada di suatu barang itu. Jadi kan kalau kita mungkin bukan masyarakat konsumsi, terkadang kan kalau pergi ke toko, lihat dulu di labelnya itu berapa nominal yang tertulis di label baju itu. Kalau cocok dengan saku kita, beli. Kalau enggak, ya udah kita tinggalkan. Tetapi dalam masyarakat konsumsi, mereka tidak mempedulikan itu. Berapapun harganya harus mereka upayakan, harus mereka dapatkan. Jadi mereka gila-gilaan. Masyarakat konsumsi itu masyarakat gila. Bisa saja barang yang dia beli yang begitu mahal pada saat ini, kemudian besok tidak dia pakai lagi. Itu masyarakat konsumsi menurut Jean Baudrillard. Nah, inilah yang saya sebut tadi, tanda dengan penanda. Jadi yang sebetulnya yang diakses oleh manusia itu bukan nilai gunanya, tetapi tanda yang melekat dari sesuatu barang konsumsi yang kemudian memberikan penanda, yaitu bentuk terhadap satu barang tadi, dan sekaligus menjadikan petanda atau pemaknaan kepada seseorang yang membelinya. Jadi kita membeli satu barang bukan karena barang itu memiliki guna, tetapi barang itu memberikan branding kepada kita bahwa orang yang membeli HP mahal, kemudian jam tangan mahal, baju mahal, bentuk-bentuk tadi ya, HP, jam tangan, baju itu adalah bentuk. Nah, memberikan tanda, memberikan isyarat bahwa orang yang memiliki baju mahal, HP mahal, dan semuanya serba mahal, itu sebagai sebuah petanda atau pemaknaan bahwa dia adalah kelompok orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Nah, terkadang kan ada orang yang ingin lompat kelas. Mungkin dia sebetulnya belum mampu mengarah ke sana, tetapi karena dia ingin memperoleh petanda, maka dia harus mendapatkan barang-barang mewah sebagai penanda bahwa dia adalah orang yang memiliki kemampuan secara finansial. Nah, demikian pula hal lainnya. Yang dilihat itu bukan nilai tukar, sebagaimana saya sampaikan tadi. Mungkin bisa saja. Ini seperti celana yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo ini. Sedikit, hanya berapa senti. Mungkin kainnya hanya berapa gitu, tidak mahal. Tetapi orang rela membeli kain atau celana ini ketika sudah dipakai oleh Cristiano Ronaldo dengan harga yang sangat tinggi, jutaan, belasan juta. Bahkan Nikita Willy, kemudian saya lupa ada artis itu yang menjual pakaiannya 50 juta. Ini sebagai sebuah orang yang membelinya tadi, itu mensimbolisasikan bahwa bukan orang sembarangan. Kalau saya kan pasti tidak mempunyai kemampuan untuk membeli celana yang dijual oleh artis apa itu, saya lupa. Dengan harga yang 50 juta tadi. Tetapi oke, dalam hal ini misalkan simbol-simbol itu diperoleh orang untuk menunjukkan bahwa dia itu keren, mewah, tajir, berwibawa, berkelas, atau paling tidak dianggap bahwa dia itu orang yang tajir. Nah, jadi celana yang dibeli oleh Cristiano Ronaldo ini
dengan harganya sangat tinggi, padahalnya itu ditaruh di dalam. Artinya kita tidak tahu harganya 5.000 sama 5 juta, 10 juta, 20 juta. Itu tidak ada orang yang tahu. Karena ditaruhnya di dalam. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia keren, mewah, tajir atau tajir itu ya. Mewah. Maka sebetulnya tren yang pernah dipakai oleh Pasha Ungu itu, ya trennya harus seperti ini. Nah, nih, teman-teman lihat. Ya, eman-eman. Celana mahal dibeli, tetapi kalau tidak ditunjukkan, ya rugi gitu. Sehingga cara berpakaian pun berbeda. Harus menunjukkan bahwa di dalam celana jeansnya itu ada pakaiannya lebih mahal yang harus dia tunjukkan kepada orang. Nah, inilah hanya orang-orang tajir lah yang mampu membeli celana itu. Oke, ini selanjutnya seperti ini. Jadi saya ingin mengatakan ke teman-teman bahwa ada tadi penanda. Penanda itu sesuatu barang. Suatu barang atau mobil itu adalah penanda yang sekaligus menjadi tanda. Tanda bahwa mobil itu mewah, jam tangan itu mewah. Tandanya hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil mewah tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki jam tangan mewah tersebut. Nah, kemudian ini menjadi petanda. Petanda apa? Ya, hanya orang berhasil lah yang bisa membeli mobil itu. Hanya orang kaya lah yang bisa membeli mobil atau jam tangan itu. Orang mewah yang dapat membeli itu. Nah, ini memberikan kesan sekaligus kepada orang itu bahwa dia itu mewah, berwibawa, terpandang, berkelas, bergengsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itulah barang-barang ini kemudian menjadi sebuah simbol dari status sosial. Jadi orang melihatnya itu ketika seseorang memiliki jam tangan yang mahal, itu menjadi status sosial. Kalau teman-teman pergi ke hotel-hotel yang mewah, megah, nggak perlu pakai baju celana yang keren-keren baru beli. Pakai saja misalkan jam merek, misalkan Rolex. Ya, orang di hotel itu melihat resepsionisnya. Wah, ini pasti orang kaya. Dia tahu yang palsu dengan yang asli. Jadi pasti dilayani dengan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa hanya orang tertentulah yang memiliki status sosial tertentulah yang mampu membeli jenis jam merek itu. Nah, itu juga sebagai sebuah identitas, sebagai sebuah prestis bagi mereka. Nah, kalau hanya sekedar nilai guna, jam tangan itu kan gunanya hanya sebagai petunjuk waktu. Banyak orang yang kemudian karena tidak mampu membeli jam tangan mewah, mereka hanya cukup membeli HP. Di dalam HP itu ada kameranya, kemudian ada data-data yang bisa dipakai, kemudian bahkan ada penunjuk waktu juga, bahkan ada juga kalkulator yang ada di sana. Hanya cukup itu. Tapi ternyata tidak. Meskipun Cristiano Ronaldo ini punya HP, tetapi dia juga memiliki jam tangan untuk menunjukkan bahwa dia laki-laki yang berwibawa atau berkelas. Oke, demikian teman-teman. Saya pikir pertemuan kita kali ini. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Selamat berkuliah.